Ya, oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Beberapa saat setelahnya, Han Yimong pun menjelaskan segala sesuatu yang telah terjadi dan rencana yang akan mereka lakukan kepada Sol Sobek. Tapi ia hanya terdiam. Memang Sol Sobek sendiri sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi di Istana Laut Utara. Tapi nampaknya ia masih belum siap menerima kenyataan dan menanggung segala beban. Sol Sobek juga berkata, "Ayah, aku tahu." Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Han Yimong berkata, "Tuan muda, tolong jangan panggil aku ayah lagi. Tugasku sudah selesai dan anggap saja saat ini aku telah mendapatkan jabatanku kembali." Artinya hubungan ayah anak palsu tersebut harus berakhir. Melihat kondisi tersebut, penatua Yo Sahon pun akhirnya membantu Han Yimong. Ia berkata, "Tuan muda, tolonglah, Anda harus mengerti. Anda adalah satu-satunya harapan di Istana Laut Utara. Bukankah Anda telah mengetahui bagaimana kondisi Istana Laut Utara sekarang? Bahkan warga nampak kesulitan. Jika terus dibiarkan, Laut Utara mungkin akan hancur." Ya, lagi-lagi Sol Sobek hanya bisa terdiam. Ia telah mengetahui berbagai macam situasi selama berpergian bersama Han Yimong dan juga betapa sulitnya warga. Tapi lagi-lagi ia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dan masih belum siap akan segala hal. Dan saat itulah Chung Myun mulai bergerak. Ia nampaknya geram dengan perbincangan tersebut yang tidak menemukan ujungnya. Baekjun dan yang lainnya tentu saja awalnya ingin menghentikan Chung Myun, tapi usaha tersebut sia-sia. Chung Myun pun menatap ke arah Sol Sobek. Ia berkata, "Nak, kemarilah." Tapi Sol Sobek sama sekali tidak bergerak. Alasannya sederhana, karena ia tahu siapa dan bagaimana Chung Myun melakukan sesuatu. Hingga pada akhirnya mau tidak mau Chung Myun lah yang menghampirinya, lalu menariknya ke arah kedua penatua dan ia pun berkata, "Apakah kalian berdua benar-benar gila? Bagaimana bisa kalian menyerahkan nasib Laut Utara kepada anak kecil ini? Jika semudah itu segalanya bisa terselesaikan, bukankah masalah besar ini tidak akan pernah terjadi?" Tentunya Han Yimong sangat terkejut dengan perkataan Chung Myun. Ia menanggapinya, "Murid, bukan seperti itu." Tapi penatua Yo Sahon menghentikan Han Yimong. Ia juga berkata, "Memang benar apa yang dikatakan Taois muda ini, tapi tidak bisa dipungkiri juga jika Sol Sobeklah darah terakhir dari keluarga Sol dan ialah yang memiliki kunci untuk menyelesaikan permasalahan." Chung Myun langsung menanggapinya, "Ya, aku tahu benar terkait dengan hal tersebut. Tapi jika kalian menyerahkan seluruh masalah ini kepadanya, aku sangat yakin jika tidak butuh waktu lama untuk Istana Laut Utara dan seluruh warganya hancur. Jadi jika kalian ingin menyelesaikan masalah, maka selesaikanlah dengan tangan kalian sendiri." Lalu Chung Myun pun memegang bahu Sol Sobek dan ia pun berkata, "Nak, kau tidak perlu melakukan apapun. Yang harus kau lakukan adalah menunjukkan wajahmu kepada setiap orang dan kami yang akan menyelesaikan segalanya." Melihat tingkah laku Chung Myun, murid-murid Gunung Gua pun mulai berbincang satu sama lain. "Senior, apakah Chung Myun sakit?" "Ya, ia nampak baik, tidak seperti biasanya." Dan anehnya, setiap murid Gunung Gua setuju dengan argumen tersebut. Tapi tentunya tidak dengan Han Yimong dan juga penatua Yo Sahon. Baik kata mereka. Mereka bahkan tidak mengerti konsep baik di mata murid-murid Gunung Gua terhadap atau terkait dengan perbuatan Chung Myun. Di sisi lain, di sebuah gua, nampak Lord Istana Laut Utara sedang berjalan dan tujuannya adalah menemui uskup dari kultus iblis. Dari kejauhan saja ia telah mendengar pujian-pujian yang menyatakan
Kembalinya iblis surgawi, kembalinya iblis surgawi. Jujur saja, Lord bahkan tidak tahu bagaimana dan seperti apa iblis surgawi. Yang ia tahu hanyalah cerita-cerita dari masa lalu dan kematiannya 100 tahun yang lalu. Tapi juga ia tidak bisa memungkiri bahwa nampaknya keputusannya untuk menggandeng orang-orang dari kultus iblis adalah sebuah kesalahan. Tapi sayangnya semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Hingga pada akhirnya Lord pun bertemu dengan uskup kultus iblis. Ia pun berkata, "Yang mulia." Lord pun menjawab, "Ya imam besar, bukankah sudah kukatakan agar membawakan kepadaku seluruh kristal es?" Tentunya Lord hanya bisa memberikan alasan, "Tolong maafkan aku, situasi yang tak terduga terjadi." Ya, ia tidak menyangka jika murid-murid Gunung Gua bisa mengeruk seluruh kristal es dan pada akhirnya melarikan diri. Tidak hanya itu, para tawanan juga dibebaskan. Tapi sayangnya sang uskup tidak ingin mendengar alasan apapun. Ia kembali berkata, "Aku tidak peduli, yang aku butuhkan hanyalah kristal es." Dan sudah 100 tahun sejak kami menunggu ritual ini akan terjadi. Dengan aura mengerikan, bahkan uskup bisa membuat Lord tertunduk dan juga membungkuk. Lord yang ketakutan pun berkata, "Tolong berikan aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengambil atau mendapatkan seluruh kristal es dan memberikannya kepada Anda." Lalu dengan mata dingin sang uskup pun berkata, "2 hari, aku akan memberikanmu waktu 2 hari. Dan jika kau terlambat, bahkan seluruh darah dari orang-orang Laut Utara tidak akan menyelesaikan permasalahan." Dan karena sangat ketakutan, tentu saja pada akhirnya Lord hanya bisa menyanggupi permintaan tersebut. Setelahnya, ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan Chung Myun dan juga rombongannya. Entah bagaimana caranya, mereka harus menemukannya secepat mungkin, karena jika tidak, taruhannya adalah nyawa mereka. Di sisi lain, di kediaman Han Yimung, para prajurit yang merupakan pendukung Lord sebelumnya mulai berkumpul tak kalah mendapatkan informasi jika Sol Sobek masih hidup. Beberapa nampak terharu dan bersyukur karena tuan muda mereka masih hidup. Tapi beberapa lagi nampak seperti biasa karena telah mengetahui fakta tersebut. Dan itulah yang membuat murid-murid Gunung Gua heran. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa keberadaan Sol Sobek sampai tidak diketahui sepenuhnya oleh orang-orang yang mendukung Lord sebelumnya. Jadi adalah hal yang wajar tak kalah perasaan mereka tumpah ruah saat melihat Sol Sobek masih hidup. Kala itu setiap orang masih memanggil Sol Sobek dengan sapaan Tuan Muda. Tapi Penatua Yosaon berkata, "Jangan panggil ia Tuan Muda lagi, tapi panggil saja Raja Kecil." Memang itu adalah kata-kata yang sedikit ambigu, tapi tak kala mereka mendapatkan kembali kekuasaan, maka tidak bisa dipungkiri jika Sol Sobek akan menjadi raja seutuhnya. Tak lama kemudian, beberapa rombongan kembali tiba. Baekchun sempat bertanya kepada Han Yimung, kira-kira berapa jumlah semua orang yang berkumpul? Dan Han Yimung pun menjawab, di tempat itu setidaknya ada 200 orang. Lalu jika ditambahkan dengan 200 orang lainnya yang merupakan pekerja tambang, ada 400 orang. Tapi sayangnya jumlah musuh di istana kurang lebih ada 1000 orang. Ya, walaupun jumlah mereka tidak hampir setengahnya, tapi itu tidak terlalu buruk. Akan tetapi Chung Myun mulai berkata, "Kita tidak bisa mengetahui bagaimana hati manusia. Apakah kau berpikir semua orang yang berkumpul di sini adalah pendukung Lord sebelumnya?" Tentu saja jawabannya tidak. Sejak lengsernya atau kematian Lord sebelumnya, pasti ada banyak yang menentang pemerintahan Chol Chun Sang. Tapi permasalahannya, mereka tidak tahu apakah Sol Sobek masih hidup atau tidak.
Dan jikalau mereka pun mengalahkan Lord saat itu, jika tidak ada keturunan langsung dari keluarga Sol, maka pekerjaan mereka sia-sia. Jadi sebagian orang lebih memilih untuk melarikan diri. Dan tak kala mereka mendengar jika Sol Sobek masih hidup, mereka pun akhirnya kembali. Mendengar kata-kata Chomyeon, Baekhyun pun menanggapinya. Jadi maksudmu kita tidak akan menang? Dan Chomyeon pun menjawab, apa-apaan katamu itu? Tidak ada kata kalah di dalam kamusku. Semua orang pun setuju dengan perkataan tersebut. Tapi Yeonjung menanggapinya, ya aku tahu akan hal itu. Tapi bukankah permasalahannya adalah orang-orang dari kultus iblis? Mendengarkan nama tersebut, semua orang pun terdiam. Dan Chumi pun menjawab, kultus iblis? Tidak ada yang namanya kultus iblis di sini. Tentu saja itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Jelas-jelas mereka telah membunuh salah satu anggota kultus. Tapi Chumyeon kembali menjelaskan seperti yang kalian tahu bahwa kultus iblis tidak akan bergerak sendiri. Mereka memiliki kekuatan yang besar. Tapi apa yang kita lihat di Istana Laut Utara hanya seperti bagian kecil dari kultus iblis. Jadi tidak bisa dikatakan jika mereka adalah pasukan penuh kultus iblis. Seseorang pun menanggapinya, oh jadi maksudmu yang ada di Istana Laut Utara saat ini adalah kelompok kecil dari kultus iblis yang sedang bermain-main di Istana Laut Utara? Chumyeon pun menjawab ya. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan, Chumyeon, bagaimana kau mengetahui hal tersebut? Chumyeon pun menjawab, apakah kalian bodoh? Sudah jelas jika seluruh pasukan kultus iblis ada di sini, bukankah Istana Laut Utara sudah binasa? Mendengar pernyataan tersebut, semua orang pun hanya terdiam dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.